Pernahkah kamu melihat tumpukan sampah sebanyak ini? Tahukah kamu berapa jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Jambi? Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mengeluarkan data bahwa pada tahun 2020, Kota Jambi menghasilkan 156,10 ribu ton sampah. Dari jumlah sampah tersebut, sebanyak 117,7 ribu ton atau sekitar 75% masih berakhir di TPA. Sisanya, sekitar 15% sampah berhasil dikurangi dan 0,5% sampah diolah pemerintah. Namun, masih ada sekitar 9,5% sampah yang tidak tertangani. Ada yang membuang di sungai, membakar, dan perilaku tidak bijak lainnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi jumlah sampah yang sampai ke landfill atau TPA? Secara umum, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Pertama, dengan cara membatasi jumlah sampah yang kita hasilkan. Dan yang kedua, dengan cara memilah sampah berdasarkan jenisnya. Mari kita bahas satu persatu ya. Cara yang pertama adalah dengan cara membatasi jumlah sampah yang kita hasilkan. Salah satunya adalah dengan membatasi penggunaan kantong belanja plastik. Cara ini bisa kita mulai dengan selalu membawa kantong belanja multipakai atau reusable bag, sehingga kita tidak memerlukan kantong belanja plastik lagi. Pembatasan penggunaan kantong belanja plastik ini juga semakin banyak digalakkan dan dipertegas lewat beragam aturan. Salah satunya melalui Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 61 Tahun 2018. Sedangkan cara yang kedua adalah dengan melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Berikut adalah jenis-jenis sampah dan bagaimana proses pemanfaatannya sebelum berakhir di landfill atau TPA. Memilah sampah berdasarkan jenisnya bisa dilakukan dari lingkungan terkecil dan dari sumbernya. Jenis sampah yang bisa kita pilah terbagi menjadi 3, organik, anorganik, dan sampah lain. Apa-apa saja sih yang termasuk sampah organik, anorganik, dan sampah lainnya? Pertama, yaitu jenis sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai. Contohnya seperti dedaunan, ranting, atau sisa makanan. Sampah organik yang telah dipilah dapat kita manfaatkan kembali sebagai kompos alami. Kompos yang berasal dari sampah organik bisa kita gunakan untuk menyuburkan tanaman. Kedua, yaitu jenis sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Contohnya, plastik yang dapat didaur ulang seperti botol air mineral, kaleng, kaca, dan logam. Sampah anorganik yang telah dipilah dapat dimanfaatkan kembali dengan cara didaur ulang. Selain itu, sampah anorganik juga bisa kita jual atau tukarkan di bank sampah sehingga ada manfaat ekonomis yang bisa kita dapatkan. Ketiga, yaitu jenis sampah lain. Sampah lain dapat berupa plastik yang tidak dapat didaur ulang, seperti kantong plastik, styrofoam, dan barang-barang elektronik. Sampah-sampah ini tidak dapat didaur ulang dan berpotensi mencemari lingkungan jika tidak tertangani dengan baik. Jenis sampah pertama dan kedua dapat dipilah dan diproses kembali di TPS atau tempat pembuangan sementara dengan memperhatikan konsep 3R. Reduce yang berarti bisa dikurangi, reuse bisa digunakan kembali, dan recycle atau bisa didaur ulang. Namun, jika sampah tersebut tidak dipilah dan diproses, maka sampah organik akan mencemari lingkungan karena dapat menghasilkan gas metana. Sedangkan, sampah organik yang tidak dikelola dengan baik akan menumpuk dan tidak dapat terurai. Di TPS, sampah-sampah yang telah dipilah berdasarkan jenisnya akan diolah dan dimanfaatkan kembali. Misalnya, untuk sampah organik dapat diolah menjadi kompos,
Sedangkan sampah anorganik bisa didaur ulang menjadi barang atau aksesoris seperti tas, taplak meja, bisa juga dikumpulkan sesuai jenisnya. Baik kompos, barang daur ulang, maupun sampah anorganik yang telah terpilah tentu saja bisa dijual dan bernilai ekonomis. Proses pengangkutan sampah juga dilakukan secara terpilah berdasarkan jenisnya. Hal ini dilakukan agar sampah-sampah yang telah terpilah tidak tercampur kembali. Semua proses pemilahan ini dilakukan sebagai upaya pengurangan sampah yang berakhir di landfill atau TPA, sehingga sampah yang sampai di landfill atau TPA adalah sampah yang betul-betul tidak bisa dimanfaatkan kembali. Harapannya dapat memperpanjang masa manfaat landfill. Kota Jambi berkomitmen untuk melakukan pengurangan sampah hingga 30% di tahun 2025. Hal ini dapat dilaksanakan apabila kita ikut bergerak dan berkolaborasi bersama pemerintah untuk mengurangi dan memilah sampah. Dengan cara mengurangi timbulan sampah, memilah sampah sendiri, mendaur ulang, memanfaatkan kembali, serta membuang sampah sesuai dengan jenis dan tempat yang disediakan. Sampah kita adalah tanggung jawab kita. Yuk mulai bijak mengelola sampah yang kita hasilkan. Kapal tersangkut di batang hari, di pohon kayu sebatang. Belanjolah bawa kantong sendiri, biar sampah plastik kian berkurang. Gentala arasi indah menawan, tugu si kinjai dak kalah elok. Ayo kita galakkan pemilahan untuk kebaikan di hari esok.